Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fisika kelas 11 semester 1 tentang momen inersia dan kesetimbangan. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa m didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel m dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros atau R kuadrat. Perhatikan gambar ini. Ada sebuah partikel m, kemudian poros putarnya adalah O dan jaraknya adalah R di sini. Maka rumus momen inersia sebuah partikel adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Dengan I merupakan momen inersia partikel, satuannya kilogram meter kuadrat. M itu adalah massa partikel, satuannya kilogram. Dan R adalah jarak partikel ke poros, satuannya meter. Apabila ada beberapa benda tegar disusun oleh banyak partikel, maka momen inersia totalnya adalah jumlah dari masing-masing momen inersia partikel tersebut. Misalnya ini M1, R1 kuadrat ditambah M2, R2 kuadrat, M3 kali R3 kuadrat, dan seterusnya. Jadi merupakan jumlah dari masing-masing momen inersia. Untuk momen inersia benda tegar tertentu, yang perlu diingat adalah, ini ada beberapa contohnya. Misalnya batang silinder dengan poros melalui pusatnya. Jadi ini ada batang silinder, porosnya melalui pusat ini, maka momen inersinya adalah I sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Kemudian batang silindernya porosnya melalui ujung, ini porosnya putarnya, panjangnya ini L, maka momen inersinya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Kemudian ini ada plat segi 4, poros melalui pusat, jadi ini ada plat segi 4, lebarnya ini A, panjangnya itu B, maka momen inersianya adalah I sama dengan setengah kali M kali A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian di sini ada plat segi 4 tipis, porosnya sepanjang tepi, jadi porosnya di tepinya ini ukurannya A sama B, maka momen inersinya adalah 1/3 M kali A. Kemudian berikutnya adalah silinder berongga. Ini ada silinder berongga, jari-jari dalamnya R1, jari-jari luarnya R2, maka momen inersianya adalah setengah M dikalikan dengan R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2. Kemudian yang berikutnya ini adalah silinder pejal, yang ini biasanya sering dipakai, perlu diingat-ingat betul. Jari-jarinya R, maka I-nya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian silinder tipis berongga, ini sangat tipis, maka I-nya atau momen inersinya adalah mr pangkat 2. Kemudian apabila ada bola pejal dengan jari-jari L, pejal itu berarti penuh di sini, maka momen inersinya adalah 2/5 mr pangkat 2. Kemudian apabila bolanya tipis berongga, jari-jarinya R, maka momen inersianya adalah 2/3 mr pangkat 2. Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain bisa dipelajari di buku diktat fisika. Sebagai contoh soalnya, perhatikan di sini. Ini ada beberapa benda massa M1, M2, M3 di sini, M4, M5 dan M6.
di mana M1 sama dengan M2 sama dengan M5 sama dengan M6 2 kg, dan massa M3 sama dengan M4 sama dengan 3 kg. Perhatikan di sini susunannya. Dan momen inersia di sumbu Y. Jadi sebagai sumbu putarnya adalah sumbu Y ini, maka jaraknya nanti dihitung dari sumbu Y. Berarti di sini M1 ini terhadap sumbu Y jaraknya adalah 30 cm. M2 ini jaraknya 10 cm. M3 karena persis pada sumbunya maka jaraknya adalah 0. Kemudian M4 juga begitu, karena persis di sumbu Y ini maka jaraknya adalah 0. Kemudian M5 ke sumbu Y jaraknya 15 cm. Kemudian M6 hitungnya dari M6 sampai ke sumbu Y, berarti jaraknya ini adalah 10 tambah 15 berarti 25 cm. Ini coba kita hitung sekarang. Jadi momen inersia totalnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 tambah I4 tambah I5 dan tambah I6 di sini. Jadi semua dihitung semuanya. Rumusannya M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat, M5 R5 kuadrat, dan M6 R6 kuadrat. Nah, perhatikan di sini untuk M1 masanya 2, jaraknya 0,3 dalam meter. Jadi ini tadi 20 ditambah 10, jadi 30 cm dijadikan meter 0,3. Pangkat 2, M2 nya ini jadi jaraknya 10 cm atau 0,1 kuadrat ditambah M3 nya persis di sumbu, maka R nya adalah 0. Kemudian R4 nya masanya 3, ini juga 0 karena persis di sumbunya. Kemudian R5 di jaraknya ini 0,15 meter pangkat 2. Kemudian untuk M6 ini 2, jaraknya adalah 0,25, jadi 10 ditambah 15, jadi totalnya dihitung dari M6 sampai ke sumbu putarnya 25 cm atau 0,25 meter pangkat 2, sehingga hasilnya nanti dihitung adalah totalnya 0,37 kg meter pangkat 2. Hukum Newton pada gerak rotasi. Perhatikan di sini, ini ada sebuah partikel M berotasi pada lingkaran dengan jari-jari R ini akibat gaya tangensial F. Jadi di sini ada partikel masanya M yang berotasi pada lingkaran ini akibat adanya gaya tangensial F. Sehingga menurut hukum 2 Newton, gaya tangensial F akan menimbulkan percepatan tangensial, yaitu F sama dengan M kali A. Ini sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Sudah dipelajari bahwa momen gaya itu sama dengan tau sama dengan R kali F. Dan percepatan tangensialnya A sama dengan R kali alfa. Maka nanti akan diperoleh bahwa tau-nya sama dengan, atau momen gayanya sama dengan R kali F sama dengan R ini, kemudian F-nya diganti dengan M kali A, dan A-nya diganti dengan R kali alfa, maka akan menghasilkan MR kuadrat kali alfa. Nah, ingat bahwa MR kuadrat itu tidak lain adalah momen inersia I ini. Jadi I sama dengan MR kuadrat. Jadi MR kuadrat di sini sama dengan momen inersia I. Sehingga hasil terakhirnya adalah momen gaya atau tau sama dengan I kali alfa. Sini momen gaya sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut
alfa. Sehingga nanti secara umum akan didapatkan bahwa momen gaya sama dengan momen inersia kali percepatan sudut, atau Po sama dengan I kali alfa. Jadi sekarang ada dua persamaan untuk momen gaya, yaitu momen gaya sama dengan I kali alfa, yang satunya adalah ini momen gaya sama dengan R kali F. Dengan To ini adalah momen gaya, satuannya Newton meter. Kemudian I adalah momen inersia benda tegar, satuannya kilogram meter pangkat 2. Dan alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Yang perlu diperhatikan ini, untuk mengingat persamaan pada gerak rotasi, bahwa A, percepatan tangensial, adalah sama dengan alfa kali R, atau alfanya sama dengan A per R. Kemudian ini, kecepatan linear sama dengan omega kali R, atau omega sama dengan V per R. Kemudian di sini ada omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Kemudian theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah kali alfa kali T kuadrat. Dan persamaan yang terakhir adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta. Inilah persamaan-persamaan pada gerak rotasi yang nantinya akan dipakai pada pembahasan momen gaya dan momen inersia. Sekarang kita akan membahas bagaimana aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Perhatikan ini, gerak rotasi pada katrol pejal dirumuskan dengan ini, bahwa momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Ingat-ingat ini bahwa untuk katrol pejal sama dengan silinder pejal, rumus momen inersianya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Ini perlu dipahami karena nanti yang sering dipakai pada katrol itu adalah katrol pejal, yaitu rumus silinder pejal. Nah, misalnya ini ada katrol pejal, kemudian digantung sebuah benda dengan massa M dalam satu sisinya saja. Perhatikan di sini bendanya cuma satu. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini pada katrol akan ada gaya-gaya, yaitu gaya T, yaitu gaya tegangan tali. Kemudian pada benda di sini ada gaya tegangan tali yang ke arahnya ke atas dan gaya berat benda. Jadi kalau pada katrolnya itu hanya ada gaya tegangan tali mengarah ke bawah, kemudian pada benda akan ada gaya tegangan tali yang satunya mengarah ke atas, kemudian ada gaya berat benda yang mengarah ke bawah. Sehingga nanti pada katrol akan terdapat persamaan, yaitu momen gayanya sama dengan F kali R. Dan F di sini diwakili oleh T, yaitu tegangan tali. Sehingga momen gayanya pada katrol sama dengan F kali R sama saja dengan T kali R. Dengan momen gaya sama dengan I kali alfa sama dengan, ingat I-nya untuk katrol pejal ini sama dengan setengah mr kuadrat, kita masukkan di sini setengah mr kuadrat, kemudian alfanya sama dengan A per R. Kemudian pada benda, perhatikan ini pada benda berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu karena bendanya nanti akan mengarah ke bawah, berarti sama dengan W-nya ini sama dengan mg dikurangi T yang ke arah ke atas sama dengan M kali A. Jadi ini menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A, dan F-nya di sini ada 2, yaitu W sama dengan mg di sini dikurangi dengan T. Kenapa W-nya dikurangi? Karena nanti bendanya mengarah ke bawah, sehingga yang mengarah ke arah gerak benda itu bertanda positif. Jadi sini mg dikurangi T sama dengan M kali A. Kalau pada persamaan katrol dan pada benda ini digabung, maka nanti akan menghasilkan percepatan ini.
Jadi ini adalah gabungan dari persamaan pada katrol dan pada benda. Jadi A-nya nanti akan sama dengan kurung M benda dibagi dengan M benda ditambah setengah M katrol dikalikan dengan G percepatan gravitasi. Ini rumusan untuk katrol yang diberi satu benda. Berikutnya adalah apabila katrolnya diberi dua benda. Ini katrolnya jari-jari tetap, jari-jarinya R, kemudian diberi dua benda yaitu M1 dan M2 dengan anggapan bahwa M2-nya lebih besar daripada M1 sehingga nanti bendanya akan berputar ke arah M2 atau mengarah ke kanan begini. Ingat, yang searah gerak nanti bertanda positif. Perhatikan uraiannya di sebelah kanan sini. Nah, ini pada katrol setelah kita uraikan gaya-gayanya di sini. Karena bendanya berbeda, maka tegangan talinya juga berbeda. Yang sebelah kiri kita beri T1, yang sebelah kanan kita beri T2 karena ini benda M1. Jadi pada katrol di sini ada dua buah gaya, yaitu gaya tegangan tali T1 dan gaya tegangan tali T2. Ini pada katrol. Kemudian pada benda M1 juga ada dua buah gaya, yaitu T1 yang mengarah ke atas dan W1 yang mengarah ke bawah. Pada benda M2 juga begitu, ada dua buah gaya ini, yaitu W2 sebagai berat benda M2, kemudian T2 tegangan tali pada benda 2, arahnya ke atas. Nah, ini perhatikan, sudah saya beri kotak-kotak ini supaya dipahami. Maka nanti persamaannya adalah pada katrol momen sama dengan I kali alfa, di mana momennya tadi adalah F kali R sama dengan I kali alfa, dan F-nya di sini ada dua, yaitu dari T1 dan T2. Karena tadi M2 lebih besar daripada M1 sehingga bendanya bergerak ke arah M2. Maka yang T2 ini positif, yang T1 negatif karena bendanya mengarah ke M2. Jadi di sini F ini diwakili oleh T2 dikurangi T1. Jangan sampai kebalik karena bendanya bergerak ke arah M2. Jadi yang ke arah M2 positif, yang berlawanan negatif. Jadi di sini T2-nya positif dikurangi T1 kalikan R sama dengan ini adalah I, momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian alfanya kita ganti dengan A per R. Ini persamaan pada katrol. Kemudian pada benda M1, nah, kita menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma F1 sama dengan M1 kali A. Berarti pada M1 di sini, karena bendanya mengarah ke M2, berarti yang positif adalah T1. Berarti ini sama dengan T1 dikurangi dengan W1. Di sini W1 sama dengan M1G sama dengan M1A, yaitu M1 kali A. Kemudian pada benda 2 juga berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F2 sama dengan M2 kali A. Di sini gaya-gayanya ada W2 dan T2. Maka yang positif adalah W2 karena bendanya tadi mengarah ke arah M2. Sehingga di sini M2 atau W2 dikalikan dengan ini, jadi W2 sama dengan M2 kali G dikurangi dengan T2 baru sama dengan M2 kali A. Jadi pada benda M2 ini persamaannya adalah M2 kali G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Jadi ingat di sini, nah W2-nya positif, sedangkan T2-nya negatif karena benda mengarah ke M2, ke bawah M2 ini. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini nanti kalau sudah dijadikan satu, maka nanti akan menghasilkan percepatan sistem, yaitu sama dengan kurung M2 dikurangi M1 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah setengah M. M besar ini adalah massa katrol dikalikan dengan G percepatan gravitasi bumi.
Nah, sekarang kita membahas contohnya. Perhatikan di sini, ini ada sebuah katrol, jari-jarinya R, kemudian ditarik dengan gaya F. Ya, jadi pada tepi roda atau katrol dililitkan tali. Tali tersebut ditarik vertikal ke bawah dengan gaya F-nya 15 Newton. Apabila roda tersebut memiliki massa 8 kg, jadi ini massa rodanya atau massa katrolnya, dan jari-jarinya 20 cm atau 0,2 meter, yang ditanyakan adalah berapa percepatan tali tersebut. Perhatikan caranya di sini. Yang diketahui adalah F sama dengan 15 Newton, M-nya 8 kg, R-nya 20 cm atau 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan tali atau A-nya. Perhatikan momen gaya F terhadap poros roda. Jadi ini pada rodanya dulu, momennya sama dengan R kali F. R-nya 0,2, F-nya 15. Jadi hasil momen gayanya adalah 3 Newton meter. Kemudian momen inersia roda silinder pejal adalah I sama dengan setengah MR kuadrat. Berarti I-nya sama dengan setengah, M-nya 8 kali R-nya 0,2 kuadrat, sehingga dihasilkan 0,16 kg meter kuadrat. Percepatan akan kita hitung menggunakan persamaan ini, momennya sama dengan I alfa, atau alfanya sama dengan momen dibagi I. Maka alfanya diketahui 3 dari hitungan tadi ini. Kemudian momen inersianya ini 0,16, hasilnya 18,75 radian per sekon kuadrat. Ini yang dihitung dulu adalah percepatan sudut. Sehingga untuk mengetahui berapa percepatannya atau percepatan tangensialnya, ini adalah A sama dengan R kali alfa. Sehingga A-nya atau percepatannya 0,2 kali 18,75, hasilnya adalah 3,75 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan tali atau percepatan tangensialnya, yaitu 3,75 meter per sekon kuadrat. Contoh berikutnya adalah apabila katrol diberi beban M1 dan M2. Perhatikan di sini ada dua bebenda M1 3 kg dan M2-nya 5 kg. Ini M1, ini M2. Dihubungkan dengan katrol bermassa MK seperti pada gambar di bawah ini, di mana massa katrolnya atau MK ini sama dengan 4 kg. Yang ditanyakan adalah satu, percepatan yang dialami benda M1 dan M2. Ingat, ini M1 dan M2 ini terhubung oleh tali, sehingga percepatan M1 nanti akan sama dengan percepatan M2 karena dihubungkan dengan satu tali. Yang kedua yang ditanyakan adalah berapa tegangan talinya atau T-nya berapa. Perhatikan cara penyelesaiannya di sini. Kita gambar gaya-gaya yang ada di katrol dan di benda. Seperti yang tadi, di sini pada katrol ada T1, ada T2. Kemudian ada benda M1 di sini, ada W1, juga ada di sini ada T1. Kemudian di sini ada W2-nya, kemudian di sini ada juga ada T2-nya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini M1 3 kg dan M2 5 kg, berarti M2 lebih besar, maka nanti bendanya akan berputar mengarah ke benda M2. Jadi gerak bendanya M1 ini nanti ke atas, lalu muter di katrol, kemudian M2-nya ke bawah. Jadi ini perlu diperhatikan supaya nanti gaya-gayanya tidak salah tanda. Jadi mengarahnya M1 ke atas dan M2 ke bawah. Kita hitung dulu W1 sama dengan M1 kali G, berarti 3 kali 10, 30 Newton. Dan W2-nya M2 kali G, 5 kali 10, sama dengan 50 Newton. Perhatikan
Perhatikan sekarang pada benda M1. Ini pada benda M1 dulu. Karena benda M1 itu bergerak lurus, jadi geraknya translasi, berlaku hukum Newton yang kedua. Perhatikan di sini, karena ke atas berarti T1-nya yang positif, T1 positif dikurangi W1 yang ke bawah negatif. Sehingga di sini T1 dikurangi W1 sama dengan M1 kali A. Maka T1 di sini dikurangi 30 sama dengan 3A, sehingga mendapatkan persamaan T1 sama dengan 30 ditambah 3A. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk benda 2, karena bergerak translasi juga, jadi gerak lurus di sini, maka berlaku hukum Newton yang kedua. Yaitu di sini adalah sigma F sama dengan M kali A. Ingat, geraknya ke bawah sini berarti yang ke bawah positif, yang ke atas negatif untuk benda M2. Nah, di sini berarti W2 dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. W2-nya tadi 50, kurangi T2 sama dengan 5 kali A. Sehingga akan mendapatkan persamaan untuk benda 2, T2 sama dengan 50 dikurangi 5A. Inilah persamaan pada benda M2. Kemudian yang ketiga adalah pada katrol. Perhatikan pada katrol, momennya sama dengan I kali alfa. Momen sama dengan F kali R, di sini diwakili oleh T. Nah, T-nya perhatikan di sini, karena bergeraknya mengarah ke benda 2, berarti T-nya adalah T2 positif, dan T1 di sini adalah negatif. Sehingga di sini T2 dikurangi T1 kali R, I-nya ini sama dengan setengah MR kuadrat, dikalikan dengan alfanya kita ganti dengan A per R. Sehingga di sini kita perhatikan di sini R-nya semuanya, ini ada R, kemudian ada R kuadrat, kemudian ada R, kita sederhanakan sehingga hanya menghasilkan T2 dikurangi T1 sama dengan ini setengah M A. M-nya di sini adalah massa katrol. Jadi ini setengah, ini M-nya katrol, ini A. Karena apa? R di sini sudah kita sederhanakan, sehingga sudah hilang. Tinggal setengah, M di sini 4 kalikan dengan A. Setelah disubstitusikan antara persamaan 1 ini, kemudian persamaan 2 ini, kita masukkan pada persamaan yang didapatkan pada katrol. Di sini adalah T2 dikurangi T1 sama dengan setengah kali 4A. Ini, jadi T2-nya kita ganti dengan 50 min ini. Ini T2, 50 kurangi 5A, jadi di sini 50 kurangi 5A. Kemudian T1 ini kita ganti dengan yang segini. T1 sama dengan 30 ditambah 3A. Kita tulis di sini 30 ditambah 3A. Ini sama dengan 2A. 2A itu adalah hasil dari setengah kali 4. Sehingga hasilnya di sini 2. Setelah kita sederhanakan, maka akan menghasilkan 20 sama dengan 10A. Maka A-nya akan didapatkan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan sistem atau percepatan benda M1 dan M2. Jadi diharapkan kalian bisa mensubstitusi persamaan-persamaan yang ada di benda M1, M2 maupun pada katrol. Jadi gunakan persamaan yang ada di matematika untuk mensubstitusikan persamaan-persamaan yang ada, yaitu baik pada benda M1, pada benda M2 maupun pada katrol. Yang terakhir adalah berapa tegangan tali T1 dan T2. Perlu diperhatikan di sini tegangan tali T1 tidak sama dengan T2 karena di sini ada katrolnya, dan katrolnya itu juga berputar sehingga menghasilkan momen inersia. Sehingga di sini T1 tidak sama dengan T2. Maka untuk mencarinya kita gunakan dengan persamaan
benda 1, yaitu T1 sama dengan 30 ditambah 3A. Kita masukkan di sini 30 tambah 3A, 30 tambah 3 kali 2, karena A-nya tadi ini sudah 2, kita masukkan sini. Nah, jadi 30 tambah 3 kali 2 hasilnya adalah 36. Untuk T2 kita mengambil persamaan pada M2, yaitu T2 sama dengan 50 dikurangi 5A, maka akan menghasilkan di sini T2-nya 50 kurang 5A, 50 dikurangi, ini dikurangi 5 kali 2, jadi 50 kurangi 10 hasilnya adalah 40. Demikianlah contoh soal yang perlu diperhatikan betul supaya nanti bisa mengerjakan tugas-tugas fisika tentang momen inersia, momen gaya, dan kesetimbangan benda tegar. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.